Kecelakaan beruntun yang melibatkan sejumlah kendaraan terjadi di Jalan Jamin Ginting, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Seorang pengemudi mobil tewas dan 8 lainnya terluka. Kapal motor Nurul Salsa yang memuat 70 orang penumpang tenggelam di perairan laut Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 24 orang masih dalam pencarian. Krisis BBM langka masih terjadi di Sumatera. Antrean jumlah SPBU di Medan terpantau masih panjang. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi utama tadi, kami juga punya informasi. Polisi menyerahkan tersangka Don Rito beserta sejumlah barang bukti kasus ex Jampitsus pada penyidik Kejaksaan Agung. Selengkapnya akan hadir di Indonesia Update selama 30 menit ke depan bersama saya Tili Reabella. Kita ke informasi pertama, saudara. Kecelakaan beruntun yang melibatkan sejumlah kendaraan terjadi di Jalan Jamin Ginting, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Seorang pengemudi mobil meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Sejumlah kendaraan terlibat dalam kecelakaan beruntun di Kabupaten Deli Serdang. Dari visual amatir yang diperoleh tim liputan Kompas TV, terlihat sejumlah kendaraan ringsek, saudara. 1 orang dikabarkan meninggal dunia akibat peristiwa ini. Menurut informasi, kecelakaan terjadi sekitar pukul 9 pagi. Sejumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan rusak parah. Jalan dari dan menuju lokasi mengalami kemacetan. Untuk lokasi di Hilpa, Sibolangit, Sukomakmur, Kecamatan Sibolangit. Harap berhati-hati. Dugaan sementara kecelakaan dipicu karena ada truk yang mengalami remblong dan terguling. Namun sejauh ini polisi masih mendalami penyebab pastinya. Polisi juga masih mendata jumlah korban akibat kecelakaan beruntun itu. Saudara, Kapolrestabes Medan Kombes Jan Calvin Simanjuntak bilang ada 7 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun di Sibolangit, Deli Serdang. 1 orang tewas, 3 luka berat, dan 5 luka ringan. Kecelakaan diduga akibat salah satu kendaraan mengalami remblong. Satu truk penuh berisi galon air mineral yang remnya blong dari arah Karo menuju ke Medan. Pada saat remnya blong, di depannya ada 7 kendaraan roda 4 atau mobil yang ditabrak, baik mobil yang searah dengan truk tersebut menuju ke Medan dan mobil yang berlawanan arah, artinya dari Medan menuju ke Karo. Sampai dengan saat ini, data yang berhasil kami datakan, setidaknya ada 7 kendaraan yang rusak dan di tengah terbalik sudah berhasil kami evakuasi ke kiri dan ke kanan. Kemudian ada korban jiwa, ada korban 9 orang, terdiri dari 1 dengan segala kerendahan hati kami mengatakan 1 telah meninggal dunia, kemudian 3 luka berat dan 5 luka ringan. Yang meninggal dunia sudah kita evakuasi, untuk korban semuanya sudah kita evakuasi, puji Tuhan. 1 korban meninggal dunia kita evakuasi ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan lalu lintas juga terjadi di Jalan Nasional Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, saudara. Sebuah mobil terlibat kecelakaan dengan truk pengangkut batu.
Kendaraan rusak parah dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kecelakaan lalu lintas terjadi saat truk melaju dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Di saat bersamaan dari arah berlawanan datang sebuah mobil. Kecelakaan diduga akibat mobil yang berusaha mendahului kendaraan lain hingga terlalu melebar ke kanan dan kecelakaan tak terhindarkan. Kendaraan rusak parah akibat insiden ini dan penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Kita ke sorotan lain, Saudara. Kapal motor Nurul Salsa yang memuat 70 orang penumpang tenggelam di perairan laut Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 24 orang masih dalam pencarian. Petugas SAR gabungan mengevakuasi penumpang kapal motor Nurul Salsa yang tenggelam. Sebanyak 43 orang penumpang berhasil diselamatkan dan 1 orang ditemukan tewas. Sebelum dievakuasi, korban sempat terombang-ambing di laut beberapa jam usai kapal tersebut mengalami mati mesin. Lalu kapal mengalami kebocoran hingga air masuk pada lambung kapal dan tenggelam. Korban hanya menggunakan life jacket beserta gabus untuk digunakan mengapung di laut sebelum diselamatkan. Data sementara 43 selamat, 1 orang meninggal dunia, sementara 24 orang lainnya masih dalam pencarian. Dengan jumlah yang berhasil dievakuasi yaitu 44 orang, di mana 43 diantaranya selamat dan 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Untuk korban yang belum ditemukan, data sementara yaitu 24 orang. Demikian dilaporkan dari Pusar Selayar. Evakuasi korban selamat disambut isak tangis keluarga di Pelabuhan Pulau Jampea, Selayar. Keluarga berharap korban lainnya berhasil diselamatkan. Afrian Salahia, Kompas TV Selayar, Sulawesi Selatan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Warga Kampung Benteng Kidul, Kota Sukabumi digegerkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki di aliran anak Sungai Cipelang. Bayi yang diduga baru saja dilahirkan ditemukan dalam kondisi terbungkus kantong plastik. Polisi yang menerima laporan segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan identifikasi awal. Dari hasil pemeriksaan sementara, menunjukkan tali ari-ari bayi masih menempel di bagian perut. Selanjutnya, jasad bayi dievakuasi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mencari identitas orang tua maupun pihak yang diduga membuang bayi tersebut. Informasi usai jeda di Indonesia Update, Saudara. Krisis BBM langka masih terjadi di Sumatera. Antrean di sejumlah SPBU di Medan terpantau masih panjang. Saudara, sejumlah prajurit TNI korban luka akibat ledakan di gudang pusat munisi Saradan Madiun, Jawa Timur masih dirawat di RSUD Caruban. Mabes TNI Angkatan Darat masih menyelidiki insiden ini. Sejumlah personil yang terluka pada insiden ledakan di gudang pusat amunisi 2 Puspala TNI AD Saradan Madiun, Jawa Timur masih dirawat di RSUD Caruban, Kabupaten Madiun. Seluruh korban sudah dipindahkan ke ruang perawatan setelah sebelumnya mendapatkan penanganan di IGD. Berdasarkan rilis Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, ledakan ini terjadi saat sejumlah personel TNI AD melakukan pemeliharaan dan perawatan amunisi. Sebuah gudang penyimpanan amunisi milik TNI Angkatan Darat di Madiun, Jawa Timur meledak. Akibatnya, 1 prajurit tewas dan 6 lainnya terluka. Lokasi ledakan berada di tengah kawasan hutan yang merupakan kawasan terlarang dan terbatas untuk umum. Insiden terjadi saat personil melaksanakan prosedur pemeriksaan dan perawatan material munisi di salah satu gudang penyimpanan. Dalam insiden tersebut, 1 orang personil dinyatakan meninggal dunia
Kemudian 4 orang mengalami luka berat dan 2 orang lainnya mengalami luka ringan. TNI Angkatan Darat sudah membentuk tim investigasi untuk mengetahui kronologi dan penyebab ledakan tersebut. Saat ini, tim investigasi telah bergerak ke lokasi memulai investigasi. Membentuk tim investigasi untuk melakukan pendalaman dan investigasi secara menyeluruh guna mengetahui secara pasti kronologis maupun penyebab insiden tersebut. Perlu kami tegaskan juga bahwa proses ini dilakukan secara profesional, objektif dan menyeluruh. Sementara semua korban yang terluka hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Arif Hidayat, Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Kita ke sorotan lain, Saudara. Antrean di sejumlah SPBU di Medan terpantau masih panjang. Meski begitu, antrean mulai terurai dibandingkan beberapa hari terakhir. Antrean kendaraan masih panjang terlihat di SPBU Jalan Setiabudi, Kota Medan. Meski begitu, Saudara, antrean terlihat mulai terurai dibandingkan beberapa hari terakhir. Distribusi BBM ke sejumlah SPBU juga sudah kembali normal pasca terjadinya jeda distribusi pada awal pekan lalu. Pihak Pertamina memastikan antrean kendaraan di SPBU kembali normal pada hari Sabtu esok. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Puluhan siswa Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Jember, Jawa Timur diduga keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis. Mereka mengalami muntaber, disertai demam tinggi dan badan lemas. Tak hanya anak-anak, sejumlah orang tua yang sempat mencicipi MBG juga mengalami keracunan. 29 anak-anak di Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, Jember, Jawa Timur diduga keracunan setelah mengonsumsi menu makan bergizi gratis yang didistribusikan SPBG setempat. 12 anak diantaranya harus mendapatkan perawatan medis karena mengalami gejala keracunan yang cukup parah. Tidak hanya anak-anak, orang tua wali murid yang mencicipi makanan juga mengalami keracunan. Korban mengaku menu MBG itu terasa bau dan agak basi saat dimakan meski sudah dipanaskan. Pagi itu sarapan pakai itu MBG-nya anak, jadi emang jadi buat sarapan, terus terasa dah mual, terus diare. Pagi jam 7 sarapan, jam 9 terasa, terus sampai jam 1 menggigil dah panas. Hingga kini kasus itu masih dalam penyelidikan, sementara biaya pengobatan dan perawatan korban di rumah sakit digratiskan. Penyakitnya diare itu sementara. Akibatnya ini masih ditelusuri oleh tim kesehatan. Pak, dari Pemkab sendiri untuk biaya pengobatan bagaimana ini, Pak? Biaya pengobatan gratis semuanya. Harus perintah pimpinan, terus bupati memerintahkan semuanya gratis. Dan memang kita udah masih prioritas. Pasca insiden puluhan siswa-siswi keracunan, Satgas Menu Makan Bergizi Gratis Kabupaten Jember, Jawa Timur, sidak dapur SPPG Karangsono, Jember. Hasilnya ditemukan, area dapur SPPG kurang higienis, sanitasi mampet, dan lokasi berdekatan dengan kandang ayam. Selain sanitasi mampet dan dekat kandang ayam, tim Satgas juga menemukan surat izin IPAL belum keluar, sehingga tim Satgas merekomendasikan untuk ditutup operasionalnya sementara hingga adanya perbaikan. Ada beberapa sehingga mengakibatkan diduga keracunan ini. Ada hal-hal ini yang dapatnya nantinya untuk diperbaiki. Untuk sementara kami dengan berat hati mungkin akan memberikan rekomendasi pada BGN lewat KPBG untuk dihentikan sementara. Sanksi penutupan operasional berlaku hingga seluruh hasil uji laboratorium sampel makanan oleh tim Balai POM dan Dinas Kesehatan telah dilakukan dengan hasil sesuai ketentuan yang berlaku. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Informasi usai jeda, Saudara. Polri melimpahkan tersangka Don Rito beserta barang bukti kasus X Jampitsus ke Kejaksaan Agung.
Cipayung sedang dalam penanganan petugas. Tempat pembuangan akhir TPA Cipayung, Depok, Jawa Barat terbakar. Api berkobar di salah satu sisi TPA. Api berasal dari bagian bawah gunungan sampah dan menyebar ke bagian atas. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Upaya pendinginan masih berlangsung dan belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Keributan terjadi di kantor DPRD Riau. 2 anggota DPRD saling cekcok sehingga massa dari kedua kubu saling baku hantam. Keributan terjadi saat berlangsungnya rapat banggar di gedung DPRD Riau. Baku hantam terjadi antara 2 kubu massa di dalam gedung dewan yang menyebabkan seorang petugas keamanan terluka. Polisi tengah menyelidiki kasus ini dengan mengamankan barang bukti dari TKP. Sepeda motor yang dikendarai seorang pria di Jalan Danau Sunter, Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar saat tengah dikendarai. Kebakaran yang diduga dari kebocoran selang bensin ini membuat pemilik motor hanya bisa pasrah. Pemilik motor yang panik melihat api dengan cepat membesar langsung meminta pertolongan warga. Petugas pemadam kebakaran sektor Sunter Jaya yang mendapat laporan langsung datang ke lokasi untuk memadamkan api menggunakan apar. Saudara, kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah memasuki tahap baru. Polri melimpahkan tersangka Don Rito beserta barang bukti ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan tahap 2 meliputi tersangka Don Rito serta barang bukti berupa uang tunai dan emas sitaan untuk proses penuntutan di Kejaksaan Agung. Don Rito merupakan advokat yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang bersama mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dengan pelimpahan ini, proses hukum memasuki tahap penuntutan sehingga perkara akan berlanjut ke penyusunan surat dakwaan dan persidangan di pengadilan. Demikian Indonesia Update, sesaat lagi akan hadir program Borgol bersama rekan Medop Elvina. Saya Tili Rebela pamit, sampai jumpa.